Anna itu saudaranya inna. Bacakan saya. Asyhadu anna Muhammadur. Inna kan sama dengan anna, ini diubah menjadi isim. Yang isimnya dibaca nasab, berarti dengan Muhammadun jadi Muhammad dan ketemu dar itu Muhammad Rasul. Ini penting karena saya juga pernah mendengar ada orang yang wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Pernah itu loh. Ngapain ada anak dibaca Muhammadur lagi gitu loh. Paham ini ya? Jadi inna ana itu wajib diingat-ingat. Itu amal lawasek, artinya apa? Perusak ya. Dunia saya tinggal dulu, nggak ada waktu. Nanti kalau ada waktu besok berarti. Tulis tolong turut bantu saya. Berarti yang belum berarti nanti besok itu hari terakhir. Mengapa fi'il madhi fa'ala fa'ila fa'ula itu alasan perubahan fi'il. Terus tadi dunia dan saudaranya nanti. Ya, saya tak ambil yang penting-penting untuk praktek baca kita. Buka judulnya namanya Lalina fil jinsi, buku saya. Hubungannya dengan ini Lalina fil jinsi. Halaman berapa itu? 50 berapa itu? La, judulnya la. La nafi. Halaman berapa? Halaman berapa terus? La, judulnya la. Jadi judul saya di Jurumiyah, yang intinya di Jurumiyah sudah baca kitab sudah. Halaman 50 enggak ada. Halaman berapa? Halaman 50 enggak ada. Yang mana? Nah itu halaman 45. Halaman 45. Halaman 45. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Lalinah fil jinsi. Ya, ini saya karena hubungannya dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya ingin tahu, biar tolong jangan diwakaf sekali lagi bersama-sama. Habis sholat orang baca, habis sholat apa baca tasbih 33 kali, bunyinya apa? Jangan wah, jangan subhanallah. Jangan terbiasakan wah gitu, jangan. Buat tahi baru wah gitu loh. Subhanallah. Betul. Wajib subhanallah, karena subhana adalah wajib mudhof. Ini sudah jadi aturan dalam nakhah. Wa minhu subhana wa dhu wa mislu. Subhana itu kalimat yang wajib mudhof, sudah jadi aturan dari Allah itu, dari orang Arab seperti itu. Jadi ini mudhof ya pasti subhanallah. Alhamdulillah ini mudah sekali. Allahu akbar perlu tadi ya izin buat musarif karena dia menjadi khobar, tidak boleh ditanwin. Terus la ilaha illallah. Ayo kita main akunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini saya akan meningkat, nanti kalau ada waktunya saya perdalami istisna. Ada buku saya judulnya istisna berapa Pak? Ini jangan hilang ya. Apa tadi? Nurul motor udah pokoknya bisa ya. Pokoknya karena punya isim yang dibaca rofa, kalau ini khobarnya nasab dibalik. Kalau inna isimnya nasab, khobarnya rofa, yang kemana kejadiannya dari mubtada dan khobar ya. Sekarang sebelum masuk la, hubungannya pada istisna. Karena saya penasaran dengan la tadi. Istisna dulu, istisna judulnya istisna halaman berapa itu? Istisna halaman serapusnya. Istisna kecuali. Serapusnya ada serapusnya. 41 buku halaman 41. Ya. Saya dalam sekarang atau nanti banyak waktu malah enggak. Mohon ingatkan saya untuk ini istisna. Kalau tidak saya 100% kan nanti malah kacau juga. Ini aja dah 100% aja. Ada tulisan Arab Ja'al qaum illa Zaid. Ma ja'al qaum illa Zaid. Ja'al qaum illa Faras. Faras artinya kuda. Ma
maja al-faros, maja al-qaum. Saya dalam 100% aja gak apa-apa lah. Illa faros. Maja'a illa zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya istisna. Istisna itu artinya pengecualian, kecuali. Ya. Yang namanya kecuali contoh. Ja'al qaum illa zaid. Saya tanya, yang datang adalah kaum kecuali siapa? Zaid. Illa itu namanya istisna, pengecualian. Zaid itu punya istilah namanya mustathna, istilah aja. Dikecualikan dari mana? Dari kaum. Nah, istilahnya mustathna minhu, istilah saja. Ya, semoga apa? Ulangi. Kalau ada istisna mesti ada mustasna dan mustasna minhu. Enggak bisa dibuka bukunya halaman 19. Mustasna adalah yang dikecualikan, mustasna minhu itu tempat pengecualian. Hukum yang dicari bukan mustasnanya, yang dicari adalah mustasnanya. Mustasna minhu itu bebas. Contoh, ja'a fi'il mesti punya fa'il, berarti kaumu. Atau ro'aitu melihat siapa saya. Ada pekerjaan melihat pelaku saya. Al-qaum ma dibaca ma karena jadi maf'ul bih. Andai kata marartu bertemu siapa saya, bil qaumi, ini boleh karena dia bicara rofa, ini atas nama rofa, atas nama nasab, atas nama jar. Yang dicari adalah bukan kaumnya, adalah zaidnya. Ulangi, jadi ini datanglah kaum kecuali zaid. Saya melihat pada kaum kecuali zaid. Saya bertemu dengan kaum kecuali. Ini kaum mustasna minhu itu bebas, terserah jadi apa. Yang dicari adalah setelah ilahnya itu dibaca dun atau dan atau din. Ini yang dicari, dun atau dan atau din. Ayo kita cari hukumnya. Halaman sebelahnya. Mesti kalau ada istisna itu mesti ada penggunaan, ada 4 hukum. Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum pertama ada yang namanya kalam tam, mempunyai kebalikan namanya kalam. Halaman berapa sebelahnya itu? Halaman berapa? 40. Ini sebelah. Itu benar. Halaman berapa? 42. Ada kalam tam mesti mempunyai kebalikan namanya kalam nakis. Yang nomor 2, kalam apa itu? Kalam murah itu mujab mempunyai kebalikan namanya kalam manfi. Yang ketiga, jadi ini yang belum dikode. Berarti ini kebalikan. Kebalikannya apa namanya? Sinonim. Antonim itu pasti antonim. Yang ketiga, kalam mutasil mempunyai antonim namanya kalam mungkotek. Ini pegang dulu. Ya, ini pasti. Jadi kalau ada bahasa ilah harus memasukkan di antara, pasti ada hukum 3 ini masuk semua. Contoh, kalam tam itu kalam yang menyebutkan mustasna dan mustasna minhu. Ada mustasna minhu. Kalau nakis itu hanya menyebutkan mustasna saja. Terbalik. Kalau mujab itu kalam yang tidak didahului nafi, artinya kalam positif. Kalau manfi itu kalam negatif, artinya tidak. Mutasil itu antara mustasna dan mustasna minhu sejenis. Sejenis itu sama-sama berakal. Kalau mungkotek itu tidak sejenis. Pengertian tidak sejenis adalah tidak berakal dan berakal. Contoh, saya contohkan di sini. Coba saya contohkan. Datanglah kaum kecuali zaid. Tidak, ma itu artinya tidak. Jadi kalam ma itu artinya kalam apa? Tidak, berarti kalam apa itu? Kalam manfi ya. Tidak datang kaum kecuali zaid. Datanglah kaum kecuali kuda. Tidak ada yang datang kaum kecuali kuda. Tidak ada yang datang kecuali zaid. Semua kalau ada ilah, Anda harus memasukkan 3 unsur. Unsur 3 ini harus dimasukkan semua. Kalau enggak bisa. Ayo, unsur pertama adalah
Sebutkan yang pertama, datanglah Zaid kecuali datanglah kaum kecuali Zaid. Kalam apa itu? Namanya kalam tam, ada kaum ada Zaid. Tulis kalam tam 100. Coba yang nomor 2. Masukkan di antara dua hal. Dia itu kalam mujab atau manfi? Jawab mujab. Kalau manfi ini manfi, ada tidaknya. Terus masukkan yang ketiga. Mutasil atau mungkotek. Zaid dengan kaum ini sama-sama berakal. Kalau ini enggak, udah dengan kaum namanya mungkotek. Zaid dengan kaum namanya mutasil. Ini saya tulis mutasil. Jadi hukum 3 harus masuk semua. Contoh yang kedua, coba ulangi. Tidak datang kaum kecuali Zaid. Kalam apa? Ya, kalam tam ada Zaid, ada kaum. Kedua, manfi atau mujab? Manfi karena tidak didahului tidak. Yang terakhir, mutasil atau mungkotek? Ya mutasil karena antara kaum dan Zaid sama-sama berakal. Coba yang ketiga, tam atau manfi? Tam karena udah ada kaum. Manfi atau manfi atau mujab? Mujab atau manfi? Mujab positif. Yang terakhir, mutasil atau mungkotek? Mungkotek itu pasti. Terus ini yang pertama, tam atau nakis? Tam karena ada kaum, ada kuda. Mutasil manfi atau mujab? Manfi. Terakhir, mutasil atau mungkotek? Mungkotek karena kaum dengan kuda. Apa menurut ya? Pusing kamu Nurul. Wah terlalu cepat ini memang. Kalau saya cepatkan kacau. Nurul maksudnya begini Nurul. Wah mulai pusing Nurul ini. Nurul kalau ada lafal ilah itu mesti ada yang dikecualikan dan ada tempat pengecualian. Coba Zaid ini yang dikecualikan siapa? Itu namanya mustasna. Dikecualikan dari mana? Namanya mustasna minhu. Jadi pertanyaan, lafal ja'al qaumu ila Zaid itu tam atau nakis? Jawabnya apa? Tam karena ada mustasna dan mustasna minhu. Semuanya diam. Nurul yang jawab. Nurul yang paling terakhir Nurul. Kalamnya tam atau nakis? 100 juga kamu bisa gitu kok. Mengapa kok nakis? Karena Zaid dikecualikan dari mana? Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Zaid dikecualikan dari mana? Kan tidak ada kan? Namanya nakis. Itu kamu paham tadi kok. Wajahnya kok kosong gitu. Saya seorang guru bisa melihat wajahnya kosong, wajahnya berisi itu. Betul, paham ya ini? Orang menurun, teruskan coba. Nakis atau tam atau nakis? Nakis 100. Karena Zaid tidak dikecualikan dari siapa-siapa. Yang kedua nak jawab, manfi atau mujab? Ada tidaknya? Manfi, mujab manfi gitu. Kalau manfi, kalau nakis manfi wajib nggak bisa ketemu. Masuk-masuk manfi mungkotak mutasil mungkotak nggak ketemu. Tapi kalau ini ketemu semua. Saya ulangi Nurul juga. Mengapa yang nomor 2 dikatakan tam manfi nakis? Tam manfi mutasil, coba alasannya saja. Mengapa dibaca tam? Karena ada musana dan musana minhu. Ada musana dan musana minhu. Mengapa dikatakan manfi? Ini kamu lihat contoh ini. Karena didahului tidak, maknya tidak, maknya namanya manafi. Artinya tidak itu ada la, ada ma, banyak. Ini namanya tidak, manfi. Mutasil atau mungkotek? Dari mana kamu tahu? Mutasil kok tahu dari mana? Zaid dan kaum sama-sama berakal. Itu tadi kan, kalau mutasil itu sama-sama sejenis berakal, sama-sama berakal. Kalau ini tidak berakal. Paham ini? Coba buka kembali halaman semula 41. Hukum yang pertama. Apa itu? Kalam tam mujab. Terus betul saya, kalam tam mujab mutasil. Dibaca apa itu? Awas aku lihat tam mujab mutasil ini dibaca nasab. Pegang dulu. Jadi ja'al qaumu illa Zaidan. Andai kata ro'aitul qauma jadi maf'ul bih ya illa Zaidan. Andai kata martu bil qaumi ya illa Zaid. Dan selamanya nasab. Ulangi. Jadi khusus kalam tam mujab mutasil selamanya dibaca
nasab, walaupun mustasnanya itu dibaca rofa ya tetap ila zaidan, dibaca nasab qauma ya ila, dibaca qaumi ya ila. Paham ini? Baik, langsung yang kedua. Bawahnya lagi dibacakan saya. Kalam tam guru mujab tarnya manfi. Terus tam manfi mutasil mana tam manfi mutasil. Nomor 2 ya. Dibaca apa itu? Dibaca nasab. Coba nasab berarti maja'al qaumu ya illa zaidan, ra'aitul qauma ya illa zaidan, maja'al maratu bil qaumi illa zaid. Dan selamanya dibaca dan namanya nasab. Betul enggak? Betul enggak tadi? Nasab kan? Oh, mutanya. Terus bahwa ini 2 tadi mujab baik mutasil maupun mungkotek nasab ulangi belum gitu kok. Kau bacanya kurang tepat. Nah, mana ini? Kalam tam mujab baik mutasil maupun mungkotek dibaca mutasil mana? Ini yang mungkotek mana? Oh, ini juga nasab gitu, Nak. Kamu tadi bacanya kurang. Ada kode enggak itu? Ada. Ini yang depan atas nih. Tam mujab mutasil ada 2. Tam mujab yang mutasil juga nasab. Tam mujab yang mungkotek juga nasab. Itu dilihat itu. Ya, berarti yang nomor pertama ya selamanya dibaca nasab ja'al qaumu illa zaidan, ra'aitul qauma ya zaidan, mi ya zaid. Sama dengan ini nasab ja'al qaumu illa farosan, ra'aitul qauma illa farosan, bil qaumi illa farosan. Hukumnya nasab. Terus bawahnya lagi tam apa nakis. Terus mana tam nakis? Ini ya. Nakis itu apa? Yang mana berapa tam nakis? Masa ada tam kok nakis gimana? Malah pusing saya. Tam ghairu mujab istilahnya adalah manfi. Tam manfi yang mutasil hukumnya apa? Mana tam manfi mutasil? Nomor 2 kan? Boleh nasab atau badal. Nasab itu maja'al qaumu ya illa zaidan, mara'aitul qauma illa zaidan, Muhammad bil qaumi. Badal itu berupa. Belum bisa terangkan enggak apa-apa, sekilas saja. Dalam hati saja. Qala bersabda Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad itu badal dari Rasulullah. Ini namanya mubdal min istilah saja. Tidak usah saya perdalami nanti. Saya ulangi, ini namanya badal. Jadi badal itu ikut mubdal. Kalau ini qala Rasulullah ya berarti Muhammadun. Kalau ini Rasulullah Muhammad dan kalau ini Rasulullah Muhammad itu namanya badal. Nanti saya terangkan besok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh nasab berarti maja'al qaumu ya zaidan, ma zaidan min zaid, atau badal. Badal itu kalau ja'al qaumu ya illa zaidun, qauma illa zaidan, kalau bil qaumi illa zaid. Tapi badal ini kan hanya yang penting boleh kan? Yang penting intinya kan ada nasab. Jadi enggak penting lah, pokoknya ada nasab. Wal hasil ini juga nasab, ini juga nasab, ini juga nasab. Ada lagi apa hukum apa itu? Taman fi mungkotek dibaca apa? Nasab. Oh, ini juga nasab. Maja'al qaumu ya illa farosan, mara'aitul qauma ya farosan, bil qaumi illa farosan. Oh, kesimpulannya semua istisna adalah nasab. Semuanya nasab kecuali satu ini. Apa? Kalam nakis itu contohnya begini. Maksudnya kurang begini contoh. Zaid dikecualikan dari siapa? Enggak ada. Ini seakan-akan nanti Anda membacanya adalah tidak ada yang datang kecuali Zaid. Seakan namanya fi'il pasti punya nanti maja'al tidak ada yang datang kecuali siapa Zaidun. Seakan-akan dia menempati fa'il. Seakan-akan menempati. Contoh gini, contoh. Kamu harus baca. Contoh itu contoh menempati fa'il.
Ra'aitu, melihat siapa saya? Saya melihat kecuali Zaid. Melihat dari siapa? Kan tidak ada pengecualiannya. Zaid dikecualikan dari mana? Tidak ada kan? Jadi illa Zaid dan seakan-akan dia menjadi maf'ul bih. Gitu loh. Itulah kalam apa? Nakis. Jadi walhasil kesimpulannya adalah 95% istisna adalah nasab. Pegang dulu karena ini ada 5%-nya. Nanti saya insya Allah semoga ada pendalaman ini nanti. Walhasil saya bilang 95% mesti nasab. Saya terangkan di sini. Kembali pada la. Memang ini sudah 100% istisna. La tadi halaman berapa? 40. Istisna la tadi la nasib jinsi. La nasib jinsi halaman berapa? 45. Buka halaman 45. Ini harus siap-siap karena kita semua pikirnya hanya ini. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan Allah wah itu waqaf. Mestinya kalau tidak huwa atau hatu illallah mesti waqaf. Ayo kita lakukan. La bacakan buku saya baca atau sekilas boleh. La itu coba khusus dulu aja yang buka. Buka 40 berapa? Juga 4 sebaliknya. Sebaliknya. Bacakan saya. Oh enggak ini tapi bacakan saya. La adalah mempunyai hukum seperti apa? Bacakan saya. Coba yang kedua itu. La nafsil jinsi beramal berfungsi seperti apa? Awas saya tulis. La mempunyai fungsi nafsil jinsi mempunyai hukum seperti inna. Apa hukumnya inna? Nak lupa enggak? Menasabkan isim. Punya isim yang dibaca nasab, harus ingat. Punya khobar yang dibaca, awas ingat itu pegang dulu. Lalinahil jinsi hukumnya sama dengan inna. Mempunyai isim yang dibaca nasab dan mempunyai khobar yang dibaca rofa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha dibaca hana itu sebagai isimnya. Isimnya la baca nasab. Khobarnya lah namanya saja itu saya letak nanti harus bisa mengulang. Kamu yang mengulang. Nah, kalau kamu mengulang bisa mengulang suara saya atau kakaknya nanti saya tes ini. Hari ini kakaknya siapa namanya? Zaki. Awas nih Zaki siap. Namanya linafsi jinsi. Linafsi itu artinya mentiadakan. Jinsi itu jenis. Jadi la itu menghilangkan semua jenis. Sudah sepakat ulama tauhid bahwasanya la ilaha dibaca has sebagai isimnya la. Adapun khobarnya yang dibaca rafa adalah disimpan lafal maujudun. Itu sepakat ulama ahli tauhid. Pertanyaannya pasti disimpan dengan atas nama maujudun. Maujudun itu artinya ada. Mengapa kok menyimpan lafal maujudun? Nanti kamu saya suruh ulang. Mengapa khobarnya kok disimpan lafal maujudun? Tujuannya adalah untuk menghilangkan semua jenis. Jadi semua jenis Tuhan harus hilang. Tuhan Yesus, Tuhan Kristus, Tuhan Brahmana, semuanya harus hilang itu loh. Yang ada. Paham gak ini? Saya ulangi. Mengapa khobarnya la kok wajib lafal maujudun yang disimpan? Jawab. Untuk menghilangkan jenis Tuhan yang ada. Paham? Paham ini ya? Ini lafal maujudun dibaca rofa. Khobarnya apa? Khobarnya la ya. Illallah boleh dibaca illallahu. Dia atas nama badal. Badal berupa badal dari maujudun. Boleh dibaca illallah atas nama istisna. Awas kamu harus siap. Nah ini gak main-main. Nanti kalau ditanya orang. Jadi tidak ada illallahu salah, tidak ada illallahu. Bolehnya illallahu sama illallah. Illallahu dibaca hu atas nama apa? Berupa apa yang ada tadi? Berupa Allah. Terus istisna baca atas nama ilah kan 95% kan nasab kan? Makanya dibaca illallah. Paham ini? Ulangi Zaki. Ulas kata la ilaha, la beramal seperti kamu ngomong, la beramal seperti
Imna. Terus punya isim yang dibaca nasab dan ngomong seperti saya tadi. Bisa nggak? Udah kembali adikmu ke saya. Enak kamu ngomong nak, yang tegas kamu nak. La. Nah, beramal seperti punya isim yang dibaca nasab dan punya khobar yang dibaca. Terus la ilaha, dia ilahat dibaca la ilaha karena nasab sebagai isimnya la. Terus khobarnya la di mana? Lafal maujudun. Mengapa kok khobarnya disimpan lafal maujudun? Mengapa? Untuk menghilangkan semua jenis yang ada. Mentiadakan itu menghilangkan semua jenis yang ada. Terus dibaca ilallahu sebagai badal dari maujudun karena rofa, makanya rofa. Illallaha atas nama istisna, kecualian tadi. Sudah buat kamu Gofuri, Pak. Saya kalau Gofuri enggak usah nantar saya. Ulangi gitu. La beramal sebagaimana inna yang mempunyai isim ilaham, yang mempunyai isim dan khobar. Isimnya adalah ilaha, yang khobarnya disembunyikan maujudun untuk menghilangkan semua jenis Tuhan dan nafil jinsi. Illallah itu adalah pengecualian. Allah atas nama istisna. Atas nama istisna Allahu boleh dibaca badal untuk mengikuti maujudun. Sebab badal daripada mubdalnya maujudun. Gitu lah. Udah cukup tepat. Tahu nggak kamu? Alhamdulillah, pokoknya ini canggih kamu. Kamu nanti pokoknya habisnya satu langsung dikajar. Langsung ngajar dulu, jangan main-main. Ulangi nanti langsung ngajar. Teori saya pelan-pelan. Nanti kamu mencari anak yang kan masih 1 tahun ada nggak? Masih berapa tahun kamu di sini? Semester 9 sampai sudahnya berapa tahun? 1 tahun. Sudah selesai. Selesai ini. Tinggal wisuda. Sebelum pulang nanti cari anak di pondok. Saya mencari anak yang otaknya lumayan untuk kenang-kenangan saya gitu loh maksudnya. Teori udah lanjut kan, udah masuk, udah awas bersiap-siap. Doakan semua, saya doakan semua. Saya ingin tahu juga. Saya tak mendalami dulu biar langsung nanti masuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bukunya nggak ada, wajib ditulis. Halaman 19, buka halaman 19. Ini sudah kelas nggak main-main, nah ini modok di atas minimal 3 tahun. Ada namanya isim mausul enggak? Halaman 19. Ada ya, paling terakhir. Tadi keperluan tadi mempunyai tadi. Ada ya? Tak tulis dulu. Ada kekurangan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya isim mausul. Isim mausul tadi apa saya terangkan? Alladzi, alladani, alladzina, alati, alatani, alati. Besok akan saya terangkan mausul ismi, mausul harfi. Mausul ismi dan harfi yang mustarak yaitu ma. Itu nanti. Untuk anak nol pokoknya alladzi, alladani, alladzina, alati, alatani, alati. Isim mausul pasti mempunyai 2 kebutuhan. 1 mempunyai selah, tulis biar cepat. Karena gak ada bukunya. 2 mempunyai aid. Aid itu artinya sesuatu yang kembali. Sesuatu yang kembali. Selah itu artinya penghubung. Dalam terjemahan Indonesia nanti yang, tapi jangan dibilang yang ini adalah sifat, bukan. Makanya singkat short nanti selah. Yang itu artinya khusus isim mausul namanya selah, bukan yang sifat. Ya, saya ulangi, semua isim mausul pasti mempunyai 2 kebutuhan. 1 selah yang artinya penghubung, 2 aid sesuatu yang kembali. Saya contohkan yang jangan di Quran dulu, contoh yang biasa. Ya, ini dulu. Yang namanya selah wajib berupa jumlah. Awas ingat, wajib berupa jumlah. Padahal tadi apa jumlah ada berapa? 2, berarti bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah
fi'ilnya itu pegang dulu. Wal hasil harus berupa jumlah. Contoh yang salah. Ja'a Zaidun. Namanya isim mausul itu hanya yang penyambung saja. Datanglah Zaid, yang mana dia gitu loh. Ja'a Zaidun alladzi, itu yang mana. Ya, ini fa'il dibaca rofa. Ja'a Zaidun alladzi, yang namanya isim mausul wajib berupa jumlah, mungkin ismiyah, mungkin fi. Lalu ismiyah tadi apa? Mubtada, khabar. Kalau fi'liyah fi'il plus contoh, saya bilang begini, contoh yang salah. Ja'a Zaidun, datanglah Zaid, alladzina, yang mana alimun. Ini kan nggak cocok. Alimun kalau hafal sendirian nggak mungkin. Setelah alladzi wajib berupa kalau ada minimal mubtada khobar harus 2 kalimat, fi'il dan fa'il harus 2 kali. Hanya 1 kalimat alimun itu tidak akan mungkin. Itu salah susunan ini. Jadi apa yang benar? Yang benar adalah setelah alladzi itu mesti 2 susunan, kalau tidak mubtada khobar dan fi'il dan contoh. Ja'a Zaidun alladzi, Mas, alladzi abuhu alimun. Alladzi abuhu alimun. Abuhu, alladzi, abuhu itu bapak itu isim. Jadi mubtada ini khobar. Mubtada khobar ini menjadi selah. Nah, jadi maknanya adalah Ja'a Zaidun, datanglah siapa Zaid. Alladzi, abuhu, yang bapaknya itu alif. Ya. Hu ini namanya do'aid, namanya aid, sesuatu yang kembali, wajib hukumnya. Kalau nggak ada salah. Dan dia harus selah, harus berupa jumlah, mungkin ismiyah, mungkin fi. Ini jumlah ismiyah, contoh yang jumlah ismiyah. Ini sudah kelas di atas 3 tahun, Anda pusing, masya Allah, boh, saya. Ja'aus ketosop Zaidun ya, alladzika. Yang suruh fi'il, yang suruh abuhu amr, yang cocok jadi karena ini berupa fi'il. Yang suruh, yang menolong sopo abu, sopo bapaknya lagi amron ing Umar. Wal hasil adalah ini namanya aid. Tulis. Jadi hu itu aid. Semua nanti tak bisa bilang ada harokat yang saya berani menyalakan. Ini tadi salah harokatnya. Mengapa? Nanti kita ulas dengan ini. Saya ulangi, semua isim mausul mesti berupa punya selah dan aid. Yang namanya aid itu sesuatu yang kembali mudah tadi. Selahnya yang paling sulit. Mesti berupa jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar, atau mesti jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il. Kalau sendirian tidak mungkin, itu susunan yang salah. Paham ini? Dah ya, paham ya? Ya, sekarang saya lanjutkan. Habis ini nanti materi yang di dalam Al-Quran. Saya terangkan di sini. Saya hapus ya, ini sudah ada. Coba bersama-sama saya ingin mengetahui orang istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim. Ambil lagi, malah pusing lagi. Karena ketemu masih alladzi. Nah, isim mausul ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal apa? Hayyul qayyum terus wa atubu ilaih. Nanti saya tunjukkan wawu itu namanya dan atau titik. Wawu itu ada 2, ada dan wawu titik nanti. Mungkin besok. Kalau besok insya Allah sebelum zuhur muatal khatam 100%. Wa atubu, saya tobat, ini fi'il mudhari, ada hamzahnya. Jadi saya tobat ilahi padanya, pada Allah. Ini hubungannya dengan ini enggak ada. Tak olah hasil andai kata enggak saya tulis, saya demi ininya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mohon maaf, semua orang yang alim dan ahli nahwu, dia tidak akan mungkin baca hayyul qayyum.
orang yang walim seperti Allah yarham guru saya Kiai Jimamun juga pasti kaya. Mas, jadi istighfarnya Mbak Maimun itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau nanti kamu tolong kok ijo Hayyu mulai sekarang alumni Al-Bab nggak boleh baca Al-Hayyu, harus Hayya, tapi harus bisa menaklukkan. Jangan Hayya nanti nggak bisa menaklukkan dipukul orang. Itu masalah. Karena rata-rata Hayyu itu. Nah, sekarang kita rubah. Ya ada kitabnya, ini ada kitabnya, nggak main-main. Ya, sudah ada kitabnya, kita sudah melogikan secara nahwu. Ayo kita naklukkan. Astaghfirullah. Ya. Saya minta ampun. Berarti ada pekerjaan ghafara, ada pelaku saya. Allah menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi dibaca nasab, Allah isim mufrad, nasabnya fathah. Azima karena menjadi sifat karena nama ketemu ma. Ya. Alladzi namanya isim mausul. Yang mana? Gitu loh. Ya. La ilaha illa huwa. Coba saya ulangi. La ilaha mengapa dibaca ha? Persis tadi la mempunyai amal seperti inna, punya isim yang dibaca ya, isim yang dibaca nasab dan mempunyai khobar yang dibaca rofa. Isimnya dibaca ha, mana khobarnya sama disimpan lafal maujudun. Karena sudah sepakatan ahli nahwu, ahli tauhid. Tujuannya untuk menghilangkan semua jenis. Ya, saya ulangi, jadi la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali itu maujud, tidak ada. Illa huwa, huwa mengapa dibaca huwa mabni, tapi dia punya kedudukan. Coba kedudukannya apa dia? Sebagai tetapi kan ada illa huwa, la ilaha illa huwa itu sama dengan la ilaha illallah. Mu'allamnya diganti huwa gitu loh. Jadi apa? Boleh hu atas nama badal dari maujudun, boleh ha sebagai istis. Ini sama, berarti dibaca wa karena ma'ruf. Tapi dia punya status apa? Apa statusnya? Badal berarti apa? Enggak, artinya badal berarti dia rofa gitu loh, paham? Atau nasab. Ini berarti nasab, berarti boleh dia statusnya apa? Atas nama rofa, mengapa dibaca wa karena ma'ruf, atau nasab atas nama istis. Hayyu, mengapa Anda baca hayyu? Saya ingin tahu. Mensifati siapa? Mensifati wa. Jangan mensifati wa ya. Mengapa sifatnya baca kamu rofa? Karena wa statusnya rofa cocok. Andai kata Anda bilang nasabnya dibuang, pilih rofa aja, tidak apa-apa. Jadi makanya saya baca hayyu karena dia rof. Dari mana taunya? Ma ketemu ma. Ya. Sama ini hayyul qayyum. Ini juga namanya mama ketemu ma adalah sif 100. Berarti boleh. Tidak salah, tapi yang baik adalah hayya. Mengapa? Coba kita terjemah. Saya tak menerjemah dulu, penerjemah untuk jaringan yang hayyu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta ampun pada Allah yang agung, yang tiada Tuhan selainnya. Nyanya ini yang hidup, cocok nggak? Nyanya ini yang hidup, yang nyanya ini yang berdiri sendiri, tidak ada intervensi. Cocok nggak terjemah ini? Nyanya ini yang hidupnya. Saya rubah sekarang. Saya nggak setuju kalau mukhoyu. Ya boleh, karena tidak salah. Milih hayya karena dia mensifati lafaz Allah di depan dengan terjemah. Saya minta ampun kepada Allah yang agung, yang tiada Tuhan selainnya. Allah ini yang hidup, Allah ini yang berdiri sendiri. Enak mana? Mulai sekarang kita baca hayyul qayyum. Awas, tapi harus hati-hati. Jangan berani hayya kalau nggak berani menaklukkan. Nanti dipukul orang kampung nanti. Nah ya, enggak main-main, tapi jangan niat sombong. Ya Allah, saya akan baca hayyul qayyum dengan niat membenarkan aku. Nah, keren nggak itu? Ya, awas, siap-siap ini. Kamu yang mengulangi, gue beri.
Dari mana? Mulai semua pertama. Gini aja, logikanya tadi. Alladzi itu isim mausul setelahnya harus berupa jumlah. Ini kan jumlah kan, sudah satu paket. Ini kan harus jumlah kan, namanya jumlah ismiyah. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan hayyu sebenarnya, karena dia itu hanya jumlah itu yang tadi saya minta kepada Allah yang agung, yang tiada Tuhan selainnya, Allahnya yang hidup, Allahnya yang. Pertanyaannya, Pak, mengapa kalau mensifat hayyu kok menyifati lafal Allah? Kalau di sini wajar ini mufrad sendirian, bukan jamak, bukan jumlah. Ini juga sendirian, bukan Untuk apakah ada jumlah di tengah-tengah? Itu kelas berat. Berani saya terangkan sekarang. Kelas pondok 4 tahun. Berani bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada jumlah di tengah-tengah, itu banyak tujuannya. Ada namanya doa untuk mendoakan. Ada ini namanya jumlah bukan di tengah-tengah, istilahnya dalam nahwu namanya jumlah mu'taridah. Ulangi, mu'taridah itu arodah itu penghalang, malang itu kalau tempat mu'taridah jumlah penghalang yang menghalang-halangi. Tujuannya satu adalah untuk mendoakan, ada. Dua, untuk taukid, menguatkan, ada. Saya contohkan yang doa. Contoh, saya mencontohkan yang doa biar Anda tahu langsung mendalami. Ini jelas di atas 3 tahun untuk ini. Qala Muhammadun, qala punya fa'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Qala Muhammadun, berkatalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu. Sebenarnya sallallahu alaihi wasallam ada enggak hubungannya dengan qala Muhammadun? Tidak ada hubungannya qala Muhammadun dengan al jannatu. Mengapa kok ada jumlah di tengah-tengah? Ini namanya jumlah muqtaridah. Untuk apa? Mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Qala Ali radhiyallahu anhu. Qala Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan seterusnya. Ucapannya apa? Radhiyallahu anhu penghal namanya muqtaridah. Paham ini? Nah, untuk menguatkan juga ada yang menguatkan. Itu contohnya menguatkan. Jadi saya minta ampun pada Allah yang agung, yang tiada Tuhan selainnya. Allahnya tadi yang hidup, Allahnya yang qayyum. Qayyum itu berdiri sendiri tanpa ada intervensi. Ya, paham ini? Awas, ulangi yang ngomong langsung gofuri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, aku memohon, meminta ampun akan Allah. Allah menjadi maf'ul bagi astagfirullahaladzim, menjadi sifat bagi Allah. Alladzi yang adalah Allah, la ilaha, la beramal sebagaimana inna, ilaha menjadi isim bagi inna, khabarnya disembunyikan maujudun karena untuk menafikan semua jenis. Illa mustasna, wa apabila dibaca rofa menjadi badal, apabila dibaca istisna, apabila dibaca nasab menjadi mustasna. Al hayyu huwa, yang maha hidup. Apabila dibaca al hayyu maka dia kembali kepada huwa, apabila dibaca hayya dia kembali kepada Allah. Al qayyuma, apabila dibaca qayyumu dia kembali kepada huwa, bila apa al qayyuma bila dibaca nasab dia kembali kepada Allah. Tujuannya apa? Ada la ilaha illallah di tengah-tengah. Tujuan untuk tujuan jumlah di tengah-tengah kalimat untuk jumlah muqtaridah, untuk doa atau menguatkan tauhid. Ini jumlah pekan gitu ya. Masa mau udah ini sakit gimana? Lagi lulus pokoknya ini bisa. Pertanyaannya ini alhamdulillah sudah. Subhanallah, barakallahu fikum. Semuanya saya doakan barokah. Ini saya contohkan. Awas jangan terpancing dengan contoh. Ada ayat kursi, bunyinya apa? Allahu la ilaha illa huwal wajib hayyun. Ayat kursi kok Anda bilang ikut-ikut hayya dipukul pas polisi pasti. Mengapa? Karena nggak mungkin ikut huwa juga dibaca hayyu, ikut Allahu dibaca hayyu. Jadi kalau khusus ini tidak boleh terus ikut mana atau hayya, tidak boleh. Paham ini? Jadi kalau ayat kursi tetap la ilaha illa huwal hayyu, tetap hayyunya ikut ke Allahu juga dibaca hayyu, huwa juga hayyu. Jadi spesial ini Quran udah.
Jadi nggak boleh diganggu. Paham ini? Alhamdulillah lulus semua. Nah, alhamdulillah tambah materi di Al-Quran. Penasaran saya dengan ini Jaburna. Habis ini nanti saya akan menerangkan. Masih ada 1 jam nggak? Setengah jam. Masih 1 jam kan? Nah, mantis sudah. Pokoknya bisa, insya Allah yang mudah. Coba saya ulangi. Tak mematangkan jamurna. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh nih, mematangkan contoh. Alif lam mim. Khusus orang Quran siap-siap. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya bilang semua namanya tanda apapun shot lam adalah ada wakaf wa nakoh mesti gara-gara nahwu. Tidak akan mungkin. Jadi kalau dulu Rasulullah nggak ada titik, nggak ada karena sudah ahli nahwu semua. Tapi ini bukan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Zalika itu isim. Pertama kali mesti jadi mubtada. Mubtada dibaca rof. Mengapa dibaca zalika? Mabni. Kalau zalika jadi mubtada berarti alkitabu menjadi khob mustaqil. Isarma ini mulai lupa. Wajar nak, karena teori 3 tahun Anda tempuh 2 hari itu. Ini kan sudah mulai pusing. Ini 3 tahun, betul, percaya atau tidak? Di pondok 3 tahun kamu hanya 2 hari itu loh. Makanya andai kata materi ini selesai, yang penting perjalanan. Jadi mohon nanti ada grup, terus loudspeaker atau apa, terus Anda atau latihan di rumah, langsung kirim ke WA saya bilang, semua orang yang bertanya kepada saya, mustahil saya hapus, kecuali saya jawab. Hukumnya haram kalau saya menghapus, termasuk kitmanul ilmi. Kitmanul ilmi menyimpan ilmu, karena Allah sudah merintah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kamu nggak tahu tanya pada saya kok menghapus, dosa saya. Jadi saya tidak akan mungkin, kadang-kadang saya jawab setengah bulan. Loh, ini kok ada WA belum saya hapus, mesti ada jawab pertanyaan. Tidak akan mungkin saya hapus, itu prinsipnya. Dosa karena hukumnya. Jadi nanti Pak, saya udah punya nomor saya kan? Ya, nomor saya. Di bukunya nggak ada, 0856 4349 7589. Kesulitan tanya, tidak bisa, saya juga bilang nggak bisa. Ngapain pusing-pusing? Tidak bisa malah enak. Kalau lebih baik saya bilang nggak bisa malah enak, aman gitu loh. Kalau bisa wajib jawab. 086 4349 7589. Pasti saya jawab, percaya pada saya. Insya Allah. Ya, saya bos, ayo kita main. Dalika itu isim, mesti jadi mubtada. Pertama kali dibaca K karena dia ma'ab. Akhirnya kalau dalika jadi mubtada, baca Alkitab menjadi tabe karena dia isyar ma hukumnya adalah tabe, artinya nggak punya jabat. Jadi karena kita mubtada ini khobarnya di mana di sini. Jadi bacanya adalah zalikal kitab. Adapun itu kitab Al-Quran. Haidun. Khobar dibaca rofa. La raiba. Mengapa dibaca sama seperti tadi saya bilang? La hukumnya yaitu sama dengan in. Nanti boleh gak main-main. Inna punya isim yang dibaca nasab, punya khobar yang dibaca rofa. Sudah cocok dibaca la raiba berarti sebagai isimnya. Mana khobarnya disimpan maujudun. Jadi artinya adalah itu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu sama sekali tidak ada kemamangan sama sekali. Tidak ada kelaraiban, tidak ada kemamangan. Tidak ada kemamangan sama sekali. Titik namanya wakaf mu'anaqah berhenti di sini. Setelah itu ini masalah lain. Nah, karena fihi itu namanya
Apa nak? Jamur. Jamur kan dari fi dan hi. Oh namanya jamur ini, fi namanya jamur, terus hudan namanya na. Jamur na hukumnya apa? Khobar muqaddam mubtada muakhar. Diterjemah persis. Kitab Quran itu sama sekali tidak ada kemamangan. Di dalamnya Al-Quran itu sebagai hidayah orang-orang yang takwa. Coba tujuannya dua hal. Tujuannya ini lafaz ini tujuannya dua hal. Apa hal yang pertama? Apa? Quran tidak ada keraguan, tidak ada ragu. Yang nomor dua apa? Hidayah untuk orang yang takwa. Nah, sekarang saya mau berhenti di yang kedua. Karena kata waqaf mu'anaqah boleh berhenti yang boleh pertama, boleh kedua. Saya berhentikan sekarang. Saya berhentikan ke sini. Bagaimana nahwunya? Sama, ayo kita lakukan. Dan tujuannya sama enggak? Zalikal kitab. Namanya isyarma. Sama. Itu kitab. Haituh lalika. Tidak sama persis lah hukumnya inna, mempunyai isim yang dibaca nasab, mempunyai khobar yang di apa? Khobarnya maujudun. Jadi kitab Al-Quran itu sama sekali tidak ada kemamangan di dalamnya Al-Quran. Jadi isinya Al-Quran tidak ada kemamangan. Artinya tidak ada sama nggak ini? Sama. Sekarang selesai ini. Sekarang hudan jadi apa? Jawab. Hudan itu adalah menjadi khobar yang mubtada'nya dibuang. Artinya kitab Al-Quran itu tidak ada kemamangan, dan kitab Al-Quran itu juga sebagai petunjuk. Jadi mubtada'nya dibuang, menyimpan lafal aidzalikal kitab. Lho iku sing jenenge nahwu lho. Jadi waqaf mu'anaqah itu harus tahu nahwunya gitu loh. Jadi kita harus semuanya mesti ada nahwunya. Shot, lam dan lain sebagainya wajib hukumnya. Paham ini? Ya, paham. Alhamdulillah. Nah, ini contoh kecil. Tujuannya sama berarti enggak? Yang kedua apa tadi? Coba. Kitab Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan, sama. Terus kitab Al-Quran itu juga sebagai sama enggak? Sama tujuannya. Oh, berarti enggak ada dosa kalau gitu. Gitu loh. Jadi itulah namanya waqaf mu'anaqah. Lanjut. Kata tenang aja Pak, itu Pak. Udah, buka silabusnya. Buka silabusnya, ada poin yang ke-20 silabus. Poin yang ke-20. Poin yang ke-20. Judulnya fi'il spesial. Tulis. Fi'il dibagi dua. Ada namanya fi'il spesial dan ada namanya fi'il biasa. Fi'il biasa itu apa? Jawab. Fi'il biasa adalah fi'il mudhari yang dia di belakang tidak ada tambahan apa-apa. Kalau spesial itu adalah ya fi'il mudhari tapi belakangnya ditambahi alif nun, wawun nun, ya nun. Di dalam bukunya halaman 4, hal 4, tulis hal 4. Tulis hal 4. Ya, sekarang buka bukunya halaman 4. Saya tulis, coba fi'il mudhari yang kita serif. Makanya saya tadi bilang jangan hafalkan materi ada namanya amil nawasib, biarin nama nawasib, pokoknya itu kan paham. Tapi ini wajib hafal. Ya fa'ala dan ini contoh. Saya contohkan. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, terus taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, terus taf'ulu taf'ulani taf'uluna, terus kalau terus salah tulis itu. Kalau terus terus taf'ulina taf'ulani taf'ulna, terus taf'uluna. Namanya saja spesial.
Kalau di Demak namanya martabak. Kalau di Palangkaraya apa? Sama. Oh, spesial mengapa? Ditambahi telur, ditambahi, nah itu pokoknya sama ini. Fi'il mudhari yang tidak ada tambahannya itu biasa, contoh yaqulu, belakangnya nggak ada tambahannya biasa. Yaqulan ada alif nun spesial. Yaquluna wawun nun spesial. Taqulu biasa. Taqulani ini tadi ya oh 100 ini tak spesial. Yaqulna hanya satu biasa, nggak masuk, harus dua. Taqulu biasa. Taqulani oh ini tadi sudah ada di sini, ya spesial tulis di sini. Taquluna ini ya wawun oh ini tak oh masuk spesial. Ya nun spesial ini sudah ada di atas, biasa tak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Coba ya kali kumpulkan alif. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alu, saya tulis yaf'alani terus taf'alani terus yaf'aluna terus taf'aluna terus terakhir taf'ulina ya. Jumlah 1, 2, 3, 4, 5 itu bahasa Arabnya al-khomsah. Karena dia itu fi'il namanya af'al, jadi jawabnya adalah af'alul khomsah adalah fi'il mudhari yang belakangnya ada tambahannya, jumlahnya 5, yaitu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'ali. Af'al khomsah. Buka halaman 9. Hafalan halaman 9 khatam min khatam dunia. Ya, buka halaman 9. Af'al khomsah rofaknya apa itu? Apa? Subutun nun. Nah, nasabnya apa itu? Khadzfun nun, membuang nun, awas khusus nurul terjemah nurul. Subut artinya tetap nurul. Subutun nun artinya tetapnya nun. Ya. Khadzfun nun artinya membuang nun. Terus apa itu? Jangan jar, tulis jazm itu salah itu. Tambah za tambah mim. Jar ya tulisannya ya. Masuk fi'il khomsah, fi'il jar, tambah titik, tambah mim, jazm. Jazmnya apa itu? Khadzfun nun. Sudah saya terangkan sekarang, saya hapus. Walhasil adalah af'al khomsah sama fi'il mudhari. Ini saya bilang, ini saya ulangi. Af'al khomsah dan fi'il mudhari biasa itu tadi saya bilang dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Dari mana kok tahu tak? Kemarin sudah saya jelaskan. Rofa apabila depannya tidak dimasuki apa? Nasab apabila depannya dimasuki an, lan, idan, kai, kan gitu. Jazm apabila dimasuki lam, lama, alam, alama. Contoh gitu kan? Contoh, saya contohkan. Ini sudah selesai. Sama berarti walhasil baik spesial atau tidak, yang namanya fi'il itu rofa apabila depannya tidak didahului apa-apa. Kalau nasab didahului an, lan, dan kai, jazm didahului lam, lama, alam. Saya contohkan di sini af'al khomsah. Saya contohkan di sini. Zaidani yansuroni, Zaidani yansuroni, Zaidani yansuroni, Zaiduna yansuruna, Zaiduna yansuruna, Zaiduna yansuruna. Ulangi nurul. Kalau depannya tidak didahului apa-apa namanya rofa. Kalau depannya ada an namanya, kalau depannya ada lam namanya, depannya tidak ada apa-apa namanya, kalau ada an namanya, kalau ada lam namanya. Tulisan Zaidani yang suroni, Zaidani yang suroni, yang suruna, yang suruna, yang suruna. Betul atau salah tulisan ini? Sangat betul. Nunnya harus masih namanya subutun nun, tetapnya nun. Ya, ulangi nurul. Dan berarti Zaidan. Kalau yang kedua Zaidani ayang suroni, betul atau salah? Salah, tulisan ini salah. Harusnya Zaidani ayang suroni.
Zaidani lam yang suroni, betul atau salah? Salah, harus dibuang. Bunyinya apa? Lam yang suron. Paham nggak ini? Sama coba ini yang terakhir. Zaiduni yang surah, betul atau salah? Betul Pak, karena rofa nolnya harus masih tetap. Zaiduna ayang suruna, betul atau salah? Harus dibuang bunyinya ayang suruh. Namun harus dikasih alif, namanya alif tembok. Apa? Kan ditembok dulu biar mengetahui wawu ini miliknya orang sini, bukan miliknya orang sini. Ini memang ini namanya alif tembok. Maksud alif tembok, bahasa Arab nggak ada alif itu, namanya alif tafriko. Lagi, alif tafriko itu alif pembeda. Memang betul tujuannya adalah untuk membedakan bahwasannya wawu ini biar diakui milik orang sini, bukan orang sini. Makanya dalam istilah Jawa namanya tembok gitu. Aslinya bahasanya apa tafri? Kok paham ini? Sudah betul. Zaiduna lam yang suruna, betul atau salah? Salah, harusnya apa? Suruh, harus dikasih tembok. Sudah. Paham ini? Coba-coba semuanya diam, langsung nurul. Kalau ringan nurul, kelasnya nurul. Kalau ringan kelasnya nurul. Kalau berat sudah kelasnya gopuri. Ru ada tuh lan. Anlang nasab ya, nasab. Ada di Al-Quran tulisannya begini. Di Al-Quran dulu ini. Kata itu amil lawasib, anlan dan kailam itu kata. Kemarin saya bilang kata. Al-Quran lu, benar atau salah ini tulisan ini? Lantana lunal birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Mimma tuhib. Betul atau salah lu? Salah Pak. Kok tahu? Lan itu amil lawas, amil nas. Lu nasab kamu kapan enggak? Nasab yaitu an halaman 13 surah Allahu Akbar. Ini mulai pusing. Saya nggak menyalahkan Pak, ini nggak main-main. 3 tahun ditempah 2 hari. Kok nggak pusing dari mana? Berarti kamu memang setengah malaikat. Ini kan 3 hari loh, ini nggak main-main. 3 tahun. Kok ditempuh hanya 2 hari, belum besok. Jadi nanti malam kamu harus nanti malam. Saya tadi bilang nanti habis asar, langsung kamu pulang kan dekat rumahnya. Jangan sholat dulu, langsung mencari es dikompres dulu. Orang kata siapa? Anlan dan kayak amil nas, halaman 13 paling atas. Betul nggak? Dibaca rofa apabila tidak dimasuki apa-apa, dibaca nasab apabila dimasuki an lan indan. Loh, apa enggak dulu? Terus an lan indan kai kata, tapi suruh kata terus. Dibaca jalim apabila dimasuki lam lama alam. Ingat itu. Coba ini ada lam berarti nasabnya kok ada non, tidak mungkin, salah Pak. Jadi lantana luna salah, harus bunyinya apa? Nonnya dihadfu, non diganti al, diganti apa? Dibu. Karena menjaga wawu ini miliknya siapa, dikasih lantana lul birro hatta tunfikuna. Betul atau tunfikuna? Ya salah, hatta itu amil nasab masa ada nonnya Pak? Tidak mungkin, harus diganti, harus dibuang diganti tembok. Cocok. Di Al-Quran ada hatta mimma tuhibuna, bener harus ada tuhibuna karena tidak didahului apa mesti nonnya masih gitu loh. Paham ya? Alhamdulillah, walaupun pusing nggak apa-apa, yang penting mantoknya enggak. Paham gitu loh. Paham setengah pusing nggak apa-apa itu. Udah ini. Kalau nggak ada nurul kacau ini. Jujur, karena dia paling kecil dan dia anak SMK. Ini nggak main-main ini, Masya Allah. Saya salut ini, contoh seperti ini bagus. Kompresnya itu. Sudah tambah materi. Sekarang ini sudah materi yang spesial sudah. Sekarang yang biasa tak tulis. Fi'il biasa. Fi'il biasa. Fi'il biasa itu apa tadi? Fi'il mundur? Itu ada 2. Ada yang namanya sahihul akhir
dan ada yang namanya mu'talul akhir. Terjemah nak? Halaman 9. Halaman 9 khatam. Ya, saya terjemah. Sahihul akhir artinya sehat akhirnya. Fi'il mudhari yang sehat akhirnya, fi'il biasa mudhari yang sehat akhirnya. Ada yang mu'tal akhir artinya penyakit akhirnya. Saya contohkan yang sehat akhirnya. Contoh. Yansuru akhirnya berupa roh, namanya sahihul akhir. Memukul, yadribu, namanya ba sahihul akhir. Coba saya mencontohkan fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Contoh. Yarmiyu, yaknya namanya penyakit akhir. Yardoyu, sama penyakit akhirnya ya. Terang, yazzubu, penyakitnya. Jadi fi'il mudhari itu kalau ada penyakitnya terakhir namanya mu'talul akhir, kalau depannya soheh, kalau akhirnya soheh namanya sohihul. Sekarang buka halaman 9. Contohnya ini tadi yang suruh. Hukumnya apa nak sohihul akhir? Halaman 9. Rofaknya alamatnya domah doiro. Domah terlihat, gak usah saya tulis doiro, pokoknya domah. Nasabnya apa? Fathah doiro, fathah terlihat. Jazmnya apa? Sukun doiro. Jadi yang su'ru, ayam su'ro, lam yang su terlihat. Nah, domahnya terlihat, fathahnya terlihat, sukunnya terlihat. Sekarang yang mu'tal akhir, nah coba nak tulis. Rofaknya alamatnya apa? Domah apa itu? Domah tak itu. Domah mukot darurat, tulis nak. Mukot darurat penting. Domah mukot darurat yang domah disimpan. Ya. Nasabnya apa nak? Fathah, dohirah fathah terlihat. Terus jazmnya apa nak? Tulis apa? Sukun muqaddarah itu salah total. Langsung set gini diganti hadfu harfil illah, diganti. Langsung salah total. Sukun muqaddarah diganti hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Ya, masuk nak yuk. Nah, kalau masuk dan tulis. Jawab saja daripada tidak usah. Biar tahu gitu. Ini mohon maaf Pak, kalau saya pas training kok ada HP dimatikan, saya malah nggak ikhlas. Nyata juga main-main. Jadi saya tetap hidup Pak, walau kadang-kadang saya silent lah. Kalau saya dulu kan silent. Kalau andai kata nggak ada suara berdiri saya ikhlas, betul Pak, karena saya ngalami sendiri subhanallah. Nah untuk beliau mendalikan sudah biar sudah. Saya training di sekitar 4 tahun yang lalu di Malang, di UMM, di Universitas Malang. Itu HP saya taruh di kamar karena pengikutnya itu dokter, polisi di hotel Pak. HP saya tinggal. Saya training, ada setiap orang itu mobil paling enggak itu 20 kontak per orang. Saya kaget masuk ruangan, dhuwur, istirahat, kok ada apa? Subhanallah. Nah, balik anak saya itu tabrak orang sampai orang mengatakan saya tidak tahu, pokoknya katanya giginya itu Pak, bergerak semua dan tangannya pokoknya parah. Walhasil adalah saya sakit, nangis saya di rumah sakit. Intinya anak saya memang kenyataannya setelah saya di sana, makanya saya bilang saya harus tahu itu kan, itu kesalahannya saya tadi apa nggak bawa HP. Artinya tapi ada alhamdulillah subhanallah ngasih terlebih, jadi ada istimewa pemberian Allah.
yang saya tambah iman gara-gara anak saya. Setelah di rumah sakit, anak saya kesimpulannya adalah ini patah dan giginya ini turun, jadi nggak nyambung, jadi harus diplatina dan dari dokter atau diplatina terus ditarik. Jadi nanti ditarik itu harus selama 3 bulan, minimal 3 bulan masuk nutrisi, nggak bisa makan karena gini terus lewat gigi nanti cairan. Dan ini patah. Walhasil saya menangis, ya Allah. Saya di base pertama, ya Allah. Saya mengajar ikhlas hanya karena Engkau, ya Allah. Mengapa coba sebesar ini? Gitu. Saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Setelah saya berdoa saya menangis. Ya Allah, kok sombong men saya. Doa saya tadi kan sombong sekali kan? Sombong pada Allah. Artinya Allah nggak tahu, dan kamu nggak tahu doanya seperti itu. Itu saya menangis. Jadi saya nggak nangis musibah, nangis doa saya tapi multipis saya itu nangis terus gara-gara doa saya yang salah. Apa tadi? Ya Allah, saya ikhlas karena mengapa cobanya seperti ini? Itu kan salah. Doa yang sombong itu loh. Itu yang saya tangisi. Apa yang terjadi? Insya Allah gara-gara saya menangis kesalahan doa saya yang terjadi, anak saya seperti tadi sudah mau di platina. Dia suruh pulang dulu karena hari Ahad, hari Sabtu, nanti Senin tinggal platina. Apa yang terjadi? Masuk rumah sore, malam saya disolat, langsung dikasih ada tamu, Pak tolong dibawa ke Purwodadi. Di sana ada Purwodadi, ada yang kenal Purwodadi. Di Purwodadi, gini subhanallah. Habis subuh langsung saya pakai istri saya, Dek, saya harus membawa anak saya ke Purwodadi karena ada seorang penolong, dia yang penting sholat. Kalau nggak sholat saya nggak mau. Di sana apa yang terjadi, Pak? Kasih air, Pak, air kelapa yang sudah dijadikan minyak, nggak dipegang, dikasih kapas, langsung dioleskan, gini, yang gini, tidak ada 5 menit. Seketika anak saya langsung, gini, gelas habis gigit ini. Saya nangis, Pak. Ini kayak sulapan gitu loh. Saya berpikir, ya Allah, manusia yang punya dosa kok seperti ini. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Isa? Ya nggak masuk akal, itu keimanan saya lebih kuat, Pak. Ya, itu artinya ada manusia seperti itu. Kayak Nabi Musa kayak apa gitu loh. Itu contoh kecil. Walhasil cerita ini cerita HP ini tadi ya. Tidak apa-apa, saya ikhlas. Jangan sampai HP itu dimatikan, paling nggak silent lah. Silent wajib diterima. Jangan gitu. Nah, harus ini. Ya, kembali selesaikan ini. Nah, materi ini selesai canggih sudah. Berarti sudah 90%. Besok khatam bismillah Allah. Dan saya ulangi, yang ini dulu ini sudah selesai. Sekarang ini yang mutal akhir. Contoh adalah yang ini saya contohkan. Zaid yarmiyu. Makanya subhanallah, saya istri saya kemarin, Pak sakit mata mau dibawa ke Purwodadi, istri saya usul gitu, Pak. Ini loh saya ini. Saya juga lupa. Padahal saya gitu. Tapi ya wallahu alam lah. Belum bawa ke sana, Pak. Cerita ini malah mengingatkan saya gitu, masya Allah. Zaitun yardoyu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat sini. Nah, kalau tidak didahului apa-apa namanya rofa. Kalau didahului an namanya nasab, didahului lam namanya jazm. Tidak didahului rofa, nasab, jazm, rofa, nasab, jazm. Ayo tulisan ini benar salah. Zaidun yarmiyu, betul atau salah? Jawabnya salah, Pak. Karena dia rofa, alamatnya adalah domah mukot. Jadi yarmiyu domahnya wajib disimpan set, tapi bingungnya masih taruh di mana, taruh di kulkas. Biar nggak busuk. Tapi paham nggak? Wajibnya bingungnya masih, jangan dibuang, ya. Karena yang disimpan hanya domahnya. Zaidun ayarmiyu, betul atau salah? Salah. Harusnya diganti apa? Fakadul ayarmi. Ya. Zaidun lam yarmiyu, betul atau salah? Salah. Harusnya membuang huruf ini. Kalau hurufnya dibuang, masuk domanya masih, ya kacau, langsung buang semuanya. Jadi lam tulisnya adalah lam ya
gini aja langsung. Paham? Minnya langsung. Asalnya apa tadi? Yar miyu langsung tek langsung wi gitu aja. Paham? Saya sekarang ini yaitun yar doyu betul atau salah? Salah, domanya disimpan. Tapi biar bingungnya masih lam yar do gitu loh. Yaitun ayar doyan, jangan di fathah karena doma fathah doyir ayar doyan. Lam yar harus apa? Buang sudah, dotnya langsung diganti dari sini. Set. Yaitun yang zumu betul atau salah? Salah, yaitun yang zu, domanya disimpan. Ayat zu, wah, di fathah. Lam yang langsung dibuang set gini. Paham nggak Nas? Alhamdulillah selesai materi. Ini betul lah subhanallah. 2 hari sama 3 tahun. Enggak, tanyakan yang punya pesantren ini loh. Kira-kira terus 3 tahun sudah sampai ini belum? Ya sebenarnya sudah sih, saya yakin sudah. Namun dia praktek kurang gitu loh. Ya, sekarang jam berapa ini? Jam 12.30. Jam 12.30. Jam 14.30. Asal jam berapa? 15. Kurang setengah jam ya, tambah materi biar nanti besok khatam semua. Tinggal banyak praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. 15 menit lagi. 15 menit lagi pas. Aku tutup coba. Tambah 1. Judulnya supaya ini sudah selesai. Coba. Pak, halaman 15 kalau buka harus ini selesai. Besok insya Allah khatam 1 jam khatam semua materi. Besok. Sekarang buka bukunya halaman 14. Buka bukunya 14. Bukunya halaman 14. Yang dibaca rofa yang terakhir ada namanya tawabe. Betul? Tawabe itu artinya ikut. Halaman 14. Yang dibaca rofa tawabe ada enggak? Ada kan? Satu apa itu? Sifat. 2 atau 3 taukid. 4 badal. Ada enggak? Ini ada di rofa. Di rofa ada. Di nasab ada enggak? Halaman 15 ada. Di jar ada enggak? Ada. Jadi tawabe itu lengkap. Jadi tawabe itu di rofa juga ada sifat atof taukid badal. Di nasab juga ada sifat atof taukid badal. Di jar juga ada sifat atau taukid badal. Ya, saya ulangi, saya tidak akan menerangkan sifat atau naat 4 dari 10. Sudah saya terangkan semua sifat 100% mesti terjadinya dari ma ketemu ma sama na ketemu nas, pasti itu pasti tidak mungkin enggak. Kalau ingin kelas syarat-syarat itu lain lagi, pondok harus 4 tahun ke atas. Nah, sekarang atau buka bukunya atau halaman 50. Bukunya atau ya, atau kan? Atau tak tulis. Atau itu mesti ada namanya maktof dan maktof alaih. Saya ulangi, atau contoh saya contohkan. Atau ada 2 dulu. Atau apa? Atau bayan dan atau nasak. Atof nasak itu atof yang dipisah dengan namanya wawu artinya dan, fa artinya kemudian, summa artinya kemudian. Saya nggak membahas gunanya wawu itu apa. Oh, wawu itu artinya dan, masuknya serempak. Kalau fa kemudian itu masuknya ada jangka 1/4 jam. Kalau summa itu jangkanya 1 jam, itu nggak usah dibahas. Mudah itu. Walhasil adalah contoh wawu ini. Ja'a Zaidun. Saya contohkan sini. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Saya ingin tahu, wawu namanya atof. Ada istilah setelah wawu atof ini namanya, Bakar punya istilah namanya maktuf. Halaman 19, gak usah buka, nanti lama. Maktuf, saya ulangi, wawu namanya atof. Bakar namanya maktuf. Atof kemana dia?
atau ke Zaid punya istilah namanya ma'tuf alaih. Istilah saya ulangi ya, saya ulangi dulu. Wawu namanya huruf atof, setelahnya istilahnya ma'tuf, dan yang diikuti namanya ma'tuf alaih. Ma'tuf itu wajib ikut pada ma'tuf alaih. Artinya contoh, ja'a itu fi'il, mesti setelahnya berupa fa'il, dibaca roh, dia pasti juga nanti jadi fa'il. Makanya seakan-akan kalau dalam susunan andai kata ditulis, siapa yang menjadikan saya ulangi, siapa yang menjadikan Zaidun jadi Bakrun sama yang menjadikan yaitu fa'il, padahal yang menjadikan fa'il siapa? Ja'a kan? Seakan-akan adalah setelah wawu mesti menyimpan lafal ja'a. Andai kata saya terjemah, datanglah Zaid dan datanglah Bakar. Ngapain dikasih datang terus? Itu dalam balaghah namanya inqinab. Harusnya ijaz, disingkat. Siapa yang datang? Zaid dan Bakar gitu. Maksud siapa yang datang? Zaid dan yang datang Bakar dan yang datang itu namanya orang stres itu. Datangnya dibuang lah. Paham ini? Contoh-contoh. Jadi ini Zaidun wa Bakrun karena mengikuti contoh. Ro'a itu saya melihat ini ada maf'ul bih karena ada pelit. Ro'a itu Zaidan wa Bakron. Mengapa dibaca ron? Karena dia mengikuti lafal Zaid yang menjadikan Zaidan siapa? Ro'a itu. Ini seakan-akan ada lafal ro'a itu. Seakan-akan pasti. Jadi saya melihat pada Zaid dan saya juga melihat pada Bak. Seakan-akan itu namanya atof. Paham ini? Nanti saya tunjukkan wawu itu ada dan titik nanti. Ada wawu dan wawu titik. Ini contohnya wawu dan. Wawu atof adalah wawu dan. Ya, saya ulangi. Wawu atof ada dua. Ini tadi ja'a Zaidun wa Bakrun berarti atof apa? Atof nasab. Ja'a Zaidun wa Bakrun atof nasab. Sekarang atof bayan. Atof bayan itu tanpa ada dan, langsung siapa yang datang? Ja'a Zaidun Bakrun. Dalam bahasa Indonesia namanya koma. Siapa yang datang? Zaid dan Bakar. Siapa yang datang? Zaid, Bakar, Umar. Namanya kom. Ulangi, kalau nasab itu berarti dipisah dan seterusnya. Kalau bayan adalah ulang ini dan, kalau bayan adalah koma. Paham? Lanjut. Ini kalau di pondok paling nggak setengah jam, cukup 10 menit. Lanjut sekarang. Sekarang tauqid, buka tauqid halaman 52. Tauqid halaman berapa? 54 atau 2? 54. Tak tulis. Tauqid halaman 50. Tauqid itu artinya menguatkan. Tauqid ada dua. Tauqid apa? Tauqid lafzi dan tauqid maknawi. Tauqid itu menguatkan. Mengapa dikuatkan? Jawab ini penting. Mengapa dikuatkan? Karena yang diajak bicara ragu. Ini penting, hal penting. Jadi kalau yang diajak bicara kok tidak ragu, jangan dikasih tauqid. Anda salah, terlalu banyak ngomong gitu loh. Jadi kalau ragu baru dikasih tahu. Contoh maknawi adalah yang menyimpan lafal ainun, apa urut apa itu? Nafsu, ainu, bulu, asmau. Kalau ini satu orang, kalau ini 2 orang ke atas. Banyak orang artinya. Jadi ada di Al-Quran kulluhum ajma'un. Sudah ada kulun, ada ajma'. Ini artinya yang diajak bicara yaitu umat Muhammad SAW. Banyak yang nggak percaya, ya dari percaya karena ada kulun dan ajma'. Itu tujuannya tauqid karena yang diajak bicara contoh yang maknawi. Siapa yang datang? Ja'a Zaidun. Loh, dia masih lagi siapakah? Masih bertanya lagi. Tambahi saja nafsu. Jadi kalau Ja'a Zaidun nafsu, kalau Zaidan nafsahu, kalau Zaidun nafsi. Walhasil adalah nafsu itu namanya menguatkan. Paham ini? Jadi mengapa dikasih penguatan? Karena dia masih ragu. Awas lafal nafsu. Kalau lafzi enggak, lafzi itu mengulangi lafalnya. Contoh, siapa yang datang? Ja'a Zaidun, Zaidun. Nah,
persis lafalnya. Kalau orang Jawa begini contohnya. Terjemah orang Jawa. Siapa yang datang? Zaid, dirinya sendiri. Kalau ini, siapa yang datang? Zaid, budak. Itu juga. Apa? Biasanya ada tuli gitu. Itu kalau takut lagi. Paham ini? Paham ya? Alhamdulillah. Lanjut. Ini ngapain lama-lama? Cukup 10 menit. Badal sudah saya terangkan tadi sekilas, nanti insya Allah bisa saya dalami. Ada badal kul minkul, tak minkul nanti. Walhasil badal itu berupa dak. Alhamdulillah besok tinggal setengah jam 100% materi khatam. Materi khatam itu dalam letak jumlah khatam semua. Tapi alfiahnya nanti sambil praktek pendalamannya. Masih jam berapa ini? 38. Asap jam berapa? Sudah tutup derajat. Materi tinggal sedikit aja. Nanti kacau. Nanti kalau pusing nanti kacau. Karena ini penting. Materi terakhir ini sangat penting. Banyak di kita kan. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diminta.